Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan. Terjadinya perubahan iklim karena diakibatkan naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, diantaranya perubahan fungsi lahan, gas produksi limbah organik, penggunaan bahan bakar fosil. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi, dan bumi yang makin panas akan semakin mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, pencairan gunung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pemanasan global itu? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan, nama saya Galang Gimnasiar Arista. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar dan membahas soal tentang pemanasan global. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang pemanasan global. Pemanasan global, atau bisa kita sebut dengan global warming, adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, teman-teman, perlu diingat, dasar hukum materi ini adalah hukum termodinamika 1, yang dimana energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Maka dari itu, bisa kita simpulkan rumusnya, yaitu delta U sama dengan Q min W, yang dimana delta U sama dengan perubahan energi dalam, Q sama dengan kalori yang diterima, W sama dengan energi atau usaha. Semua satuan unitnya adalah joule. Setelah ini, mari kita pelajari soal pembahasan berikut. Soal pembahasan nomor 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menjaga suhu bumi supaya tetap hangat. 2. Menyamaratakan suhu semua belahan bumi. 3. Memerangkap sebagian radiasi untuk kebutuhan fotosintesis. 4. Melindungi bumi makhluk dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Manfaat efek rumah kaca yang secara alami melingkupi bumi terdapat pada angka. Manfaat efek rumah kaca yang secara alami melingkupi bumi untuk menjaga bumi berada pada suhu hangat, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu permukaan bumi akan mencapai minus 18 derajat Celcius pada malam hari. Tumbuhan juga butuh cahaya untuk berfotosintesis. Oleh karena itu, sebagian panjang gelombang radiasi matahari diperangkap untuk kebutuhan fotosintesis tumbuhan di bumi. Jadi, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh angka 1 dan 3. Jadi, pilihan yang tepat adalah B. Soal pembahasan nomor 2. Jumlah populasi manusia semakin banyak, sehingga dibutuhkan banyak industri demi kesejahteraan manusia. Banyaknya industri mempengaruhi suhu di suatu daerah karena banyaknya industri akan mempengaruhi suhu pada daerah tersebut. Perubahan suhu akan menyebabkan adanya efek rumah kaca pada daerah tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kegiatan industri akan menghasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer jika tidak ada tanaman yang menyerapnya. Hal itulah yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Jadi, pilihan yang tepat adalah D. Soal pembahasan nomor 3. Pendingin ruangan dan lemari pendingin banyak digunakan baik kebutuhan industri maupun rumah tangga. Kedua alat tersebut membutuhkan suatu mekanisme yang melibatkan CFC. CFC berperan dalam mendorong pemanasan global karena mengkikis lapisan ozon yang menangkal radiasi matahari, penipisan ozon stratosfer karena CFC disebut dengan fotodissosiasi. Reaksi yang bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi, pilihan yang tepat adalah B. Soal pembahasan nomor 4. Penggunaan kendaraan bermotor mempengaruhi kenaikan suhu udara.
Hal pokok yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah kendaraan bermotor berbahan bakar fosil memberikan sumbangan karbon dioksida ke udara. Gas karbon dioksida salah satu gas rumah kaca yang merupakan insulator panas yang baik. Jika radiasi matahari masuk ke atmosfer bumi, maka akan terkungkung. Kungkungan radiasi dalam jumlah banyak akan menaikkan suhu global bumi, sehingga suhu udara juga mengalami kenaikan. Jadi, pilihan yang tepat adalah E. Soal pembahasan nomor 5. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembusukan sampah organik adalah sampah organik akan mengalami proses pembusukan. Sampah organik jika tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan gas metana. Gas metana adalah gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan berpotensi menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Selanjutnya, mari kita bahas soal nomor 6. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. 1. Berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan transportasi umum. 2. Mematikan lampu setelah selesai belajar. 3. Memakai parfum semprot ke sekolah. 4. Menggunakan kertas untuk berbagai keperluan. Pencegahan pemanasan global yang dapat dilakukan siswa terdapat pada angka berjalan kaki ke sekolah atau menggunakan mode transportasi umum mampu mengurangi produksi gas rumah kaca, terutama CO2, sehingga efek rumah kaca dapat dikendalikan. Sementara, jika menggunakan sepeda motor, maka akan menambah konsumsi bahan bakar fosil. Mematikan lampu belajar setelah pemakaian selesai merupakan upaya pencegahan pemanasan global. Jika energi yang digunakan sedikit, jumlah bahan bakar yang digunakan juga sedikit, sehingga mampu mengurangi terjadinya pemanasan global. Pemakaian parfum semprot merupakan contoh penyebab terjadinya pemanasan global. Parfum semprot mengandung gas CFC yang dapat merusak lapisan ozon. Jika lapisan ozon di bumi rusak, sinar ultraviolet dan radiasi inframerah masuk ke bumi, sehingga suhu rata-rata bumi meningkat. Penggunaan kertas secara hemat mampu meminimalisasi penebangan hutan, sehingga hutan berperan dengan semestinya, yaitu menyerap polutan. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Selanjutnya, soal pembahasan nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan dampak terjadi pemanasan global. Adapun hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana tersebut adalah gambar tersebut menjelaskan adanya bencana banjir. Bencana banjir memiliki ketertarikan dengan dampak terjadinya pemanasan global. Adapun cara yang harus dilakukan untuk menanggulangi banjir, salah satunya yaitu melakukan penanaman kembali pada lahan gundul. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Soal pembahasan nomor 8. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Deforestasi secara terus-menerus. 2. Penggunaan parfum semprot. 3. Penggalakan mode transportasi umum. 4. Membuang sampah di sungai. Kegiatan yang dapat menyebabkan pemanasan global terdapat pada angka deforestasi menyebabkan rusaknya paru-paru dunia yang membantu menyerap gas karbon dioksida. Hal ini menyebabkan konsentrasi CO di atmosfer semakin meningkat. Penggunaan parfum semprot melepaskan CFC ke atmosfer. CFC dapat merusak lapisan ozon. Penggalakan mode transportasi umum mengurangi produksi gas CO, sehingga mencegah semakin parahnya pemanasan global. Membuang sampah di sungai merusak lingkungan, tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap kenaikan rata-rata suhu di bumi. Jadi, kegiatan yang menyebabkan pemanasan global ditunjukkan oleh angka 1 dan 2. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Soal pembahasan nomor 9. Amerika Serikat baru-baru ini mundur dari kesepakatan perubahan iklim di Paris. Salah satu kesepakatan yang dilanggar pemerintah terbaru Amerika terkait perjanjian oleh pemerintah sebelumnya adalah pemerintahan sebelumnya menyepakati Amerika Serikat akan turut memangkas emisi gas rumah kaca sebanyak 20% atau 1/5 dari total gas rumah kaca. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Berikutnya soal pembahasan nomor 10. Dampak reklamasi pantai yang berpengaruh langsung terhadap pemanasan global adalah reklamasi diartikan sebagai kegiatan atau proses memperbaiki daerah atau area yang tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia, akan tetapi juga menimbulkan dampak buruknya,
Salah satunya rusaknya populasi bakau di area pantai. Kerusakan hutan bukan akan mengurangi jumlah tanaman hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Keadaan ini memicu semakin tebalnya gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Soal pembahasan nomor 11. Peralatan listrik menggunakan energi listrik yang berasal dari bahan bakar fosil. Perlu diketahui, bahan bakar fosil merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Dengan melakukan penghematan listrik, merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Berikut ini merupakan upaya penghematan listrik adalah: bisa kita simpulkan, mencabut stop kontak peralatan listrik yang tidak terpakai merupakan sarana penghematan listrik. Stop kontak yang tidak tercabut pada peralatan listrik yang tidak terpakai akan tetap memberikan energi listrik pada peralatan listrik, sehingga energi yang digunakan bertambah. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Berikutnya soal pembahasan nomor 12. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer yang berasal dari industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas masyarakat dapat menyebabkan. Penelitian membuktikan adanya relevansi antara jumlah emisi CO di atmosfer dengan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Hal ini berhubungan dengan peran gas rumah kaca yang menerangkan panas matahari sehingga tetap berada di bumi. Padahal seharusnya radiasi tersebut dipantulkan kembali ke angkasa. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Soal pembahasan nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Saat ini, binatang pada gambar memiliki populasi yang semakin sedikit karena habitatnya rusak. Yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan binatang tersebut adalah populasi beruang kutub yang semakin menurun karena habitat yang rusak adalah salah satu dari dampak pemanasan global. Naiknya suhu rata-rata bumi menyebabkan es di kutub mencair. Oleh karena itu, upaya yang signifikan untuk mencegah fauna ini tetap lestari adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi, pilihan yang tepat adalah A. Berikutnya kita bahas soal nomor 14. Kegiatan industri yang tidak terkontrol berpotensi menyebabkan hujan asam. Hujan asam berpotensi merusak lingkungan karena hujan asam memiliki pH 5,7 akibat emisi nitrat dan sulfur di atmosfer. Saat terjadi hujan asam, maka air membawa nitrat ke sulfur dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Jika jatuh ke tanah, kandungan ini akan melarutkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, hujan asam mengganggu sistem pernapasan serta merusak bangunan. Jadi, pilihan yang tepat C. Soal pembahasan nomor 15. Perhatikan alasan-alasan berikut. 1. Pasokan oksigen berkurang karena berkurangnya paru-paru dunia. 2. Karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer saat pembukaan lahan. 3. Pemupukan dengan pupuk sintesis menyumbang gas rumah kaca. 4. Pasokan air berkurang sehingga terjadi kekeringan di sekitar pertanian. Pembukaan lahan baru untuk pertanian ternyata memperparah pemanasan global. Alasan yang tepat terkait pemanasan global karena pembukaan lahan pertanian baru terdapat pada angka. Pembukaan lahan di Indonesia biasanya dilakukan dengan pembakaran hutan. Saat proses pembakaran, banyak karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer. Tanaman pertanian juga harus dilakukan pemupukan. Pemupukan dengan pupuk sintesis menghasilkan dinitrogen oksida yang juga menyumbang gas rumah kaca. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Soal pembahasan nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mencairnya es di kutub. 2. Munculnya berbagai spesies baru. 3. Berkurangnya frekuensi dan intensitas hujan dan badai. 4. Meningkatnya jumlah tanah kering dan potensial menjadi gurun. Global warming memberikan dampak yang serius bagi kehidupan di bumi, seperti terdapat pada angka. Global warming memberikan dampak yang serius bagi kehidupan di bumi. Global warming memberikan dampak yang signifikan bagi alam. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kenaikan permukaan air laut karena air laut menguap. 2. Mencairnya es di kutub. 3. Banyaknya terjadi kekeringan dan menambah potensi terbentuknya gurun baru. 4. Musnahnya keanekaragaman hayati. 5. Bertambahnya frekuensi hujan, badai, topan, dan banjir. Jadi pilihan yang tepat adalah E. Soal pembahasan nomor 17. Indonesia kini memberikan penyuluhan pada supermarket dan minimarket untuk tidak memberikan kantong plastik secara cuma-cuma. Tetapi dikenakan biaya per kantong plastik.
program ini menerapkan prinsip program pemerintahan ini adalah upaya mengurangi sampah plastik reduce. Dengan dikenakannya biaya per kantong plastik, masyarakat akan tergerak menggunakan tas belanjaan atau keranjang belanjaan. Hal ini tentunya sangat mengurangi konsumsi plastik dan sampah plastik. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Berikutnya, mari kita bahas soal nomor 18. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Luasnya daerah kutub berkurang. 2. Permukaan air laut semakin tinggi. 3. Air tanah menjadi asin. 4. Pulau kecil akan bergeser kedudukan. Dampak melelehnya es di kutub terdapat pada angka. Apabila es di kutub mencair, maka menyebabkan luas daerah di kutub berkurang. Permukaan air laut semakin tinggi dan pulau kecil akan tenggelam. Air tanah tetap tawar meskipun permukaan air laut naik. Jadi pilihan yang tepat adalah E. Berikutnya soal pembahasan nomor 19. Pada lapisan troposfer, ozon bersifat racun. Akan tetapi, ozon yang berada di lapisan stratosfer bermanfaat bagi manusia karena ozon yang berada di lapisan stratosfer bermanfaat bagi manusia. Hal ini karena ozon akan menahan radiasi matahari. Akibatnya, suhu bumi akan terasa hangat. Jadi, pilihan yang tepat adalah E. Soal pembahasan nomor 20. Semakin tebal gas CO yang menutupi atmosfer akan menyebabkan semakin tebal gas CO yang merupakan kelompok gas rumah kaca, maka akan semakin banyak radiasi matahari yang terperangkap di bumi. Oleh karena itu, temperatur bumi semakin panas. Jadi, pilihan yang tepat adalah D. Berikutnya, soal pembahasan nomor 21. Roni mengerjakan tugas rumah pelajaran fisika. Ketika ia mengerjakan soal yang membutuhkan hitungan, ia menggunakan kertas bekas. Roni melakukan hal tersebut karena dia ingin berusaha mengurangi terjadinya pemanasan global. Hal yang dilakukan Roni merupakan contoh yang baik dalam rangka pengolahan sampah dengan tepat. Metode yang digunakan Roni tersebut adalah Roni menggunakan kertas bekas untuk melakukan kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan Roni bertujuan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Metode yang digunakan adalah reuse, yang artinya menggunakan kembali. Dengan menggunakan kembali sebagian kertas bekas yang masih kosong, merupakan contoh yang tepat mengurangi dampak pemanasan global. Jadi, pilihan yang tepat adalah D. Soal pembahasan nomor 22. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Kemunculan flora baru. 2. Muncul oase baru. 3. Gagal panen. 4. Bencana kelaparan. Perubahan iklim akibat pemanasan global menimbulkan masalah bagi banyak orang. Berdasarkan pernyataan di atas, dampak perubahan iklim terdapat pada angka. Perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global menimbulkan masalah bagi banyak orang. Apabila musim panas berkepanjangan melanda di suatu wilayah, maka akan menyebabkan bencana kekeringan, sehingga banyak muncul gugur baru, musnahnya beberapa spesies, kebakaran hutan, gagalnya panen bagi petani, serta terjadi bencana kelaparan. Petani tidak lagi mampu memperkirakan masa tanam dan masa panen. Selain itu, bertambahnya frekuensi bencana menyebabkan kerusakan tanaman siap panen. Jadi, pilihan yang tepat adalah D. Soal pembahasan nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. Penambangan batu bara secara tidak langsung mendukung semakin parahnya pemanasan global. Berikut ini disajikan beberapa kegiatan. 1. Mematikan alat elektronik jika tidak digunakan. 2. Menghapuskan pembangkit listrik tenaga uap. 3. Membangun pembangkit listrik tata surya. 4. Mencari penanam modal asing untuk mendukung sektor pertambangan. Kegiatan yang tepat untuk memperbaiki keadaan pada pernyataan terdapat pada angka. Batu bara dimanfaatkan untuk sumber energi utama pada PLTU. Batu bara dibakar untuk memanaskan air, lalu uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin. Penggunaan batu bara menjadi tidak terkendali jika masyarakat tidak melakukan penghematan listrik. Untuk mengurangi penggunaan batu bara, manusia harus mengembangkan energi alternatif, misalnya PLTS, PLTN, dan memaksimalkan PLTA. PLTU tidak perlu dihapuskan, tetapi sumber energi utamanya yang diganti, misal menggunakan energi nuklir. Selain itu, pemerintah juga harus membatasi masuknya penanaman modal asing yang akan berinvestasi di sektor pertambangan. Jadi, pilihan yang tepat adalah C. Soal pembahasan nomor 24. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. 1. Reklamasi pantai. 2. Pembukaan lahan tambak.
3. Terbentuk banyak delta di pesisir. 4. Budidaya terumbu karang secara besar-besaran. Pemanasan global berpengaruh terhadap lingkungan hutan bakau. Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, terjadi penyusutan hutan bakau sebanyak 50%. Peristiwa yang merupakan penyebab terjadinya penyusutan ditunjukkan oleh angka. Faktor yang mempengaruhi penyusutan tanaman bakau adalah reklamasi pantai, pembukaan lahan tambak, kenaikan permukaan air laut, dan abrasi pantai. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Dan yang terakhir, soal pembahasan nomor 25. Penggunaan cerobong asap yang tinggi untuk mengurangi polusi lokal berkontribusi dalam penyebaran hujan asam karena penggunaan cerobong asap yang tinggi untuk mengurangi polusi lokal berkontribusi dalam penyebaran hujan asam. Hal ini disebabkan emisi gas yang dikeluarkannya akan masuk ke sirkulasi udara yang memiliki jangkauan lebih luas, sehingga hujan asam sering terjadi di daerah yang jauh dari lokasi sumbernya. Jadi pilihan yang tepat adalah C. Kesimpulan yang bisa kita ambil, pemanasan global ini juga menggambarkan efek ini dirasakan oleh semua orang, terutama yang paling parah dialami oleh mereka yang kurang mampu, yang terpinggirkan secara ekonomi. Karena perubahan iklim juga dapat mendorong terjadinya kemiskinan, kelaparan, dan kerusuhan sosial. Apakah tujuan mempelajari masalah global warming ini? Yang pertama, dapat menambah wawasan yang lebih luas tentang pemanasan global. Yang kedua, agar dapat mengenal lebih dalam tentang keadaan alam. Yang ketiga, agar menjadi motivasi untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam semesta ini. Setelah kita mempelajari dan membahas soal, ternyata fisika itu mudah ya teman-teman. Asalkan kita sering berlatih, pasti kita bisa. Dan untuk teman-teman semua, semangat terus ya belajarnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.